Selamat siang Bapak, kami dari Universitas Veteran Bangun Nusantara izin mewawancarai Bapak untuk tugas mata kuliah akhir etika bisnis kami, apakah diizinkan? Monggo, enggak apa-apa Kak. Sebelumnya bisa perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Bapak Rosid. Ya, berarti Bapak Rosid ini owner dari ini Tino ya, usaha. benar. Langsung ke pertanyaannya saja ya Pak. Iya, enggak apa-apa, monggo. Bagaimana Bapak menentukan keputusan yang benar dalam menjalankan usaha ini? Dulu kalau cerita sejarah ya, aku tuh dulu dekorasi. Ya. Dekorasi, terus corona akhirnya masukkan juga job-job mungkin agak berkurang juga. Terus setelah corona bermunculan IO baru, terus ya semakin berkembang lah istilahnya gitu. Terus aku disitu mulai sadar, job mulai tipis, bukan kalah di saingan tapi kalah di harga saat itu kita. Akhirnya aku juga sadar kalau di dekorasi itu memang untuk family time-nya itu memang kurang. Terus untuk mau sholat secara khusuk wal khudu lah itu tepat waktu itu juga kalau di dekorasi itu memang agak susah. Jadi memang aku putuskan bagaimana untuk memulai usaha yang notabene-nya aku bisa mengatur waktuku sendiri. Jadi akhirnya membuka usaha ini ya Pak? Iya, akhirnya dapatlah ide warung bubuk prasmanan ini. Terus bagaimana Bapak menerapkan keadilan dalam menentukan harga, membagi tugas dan memberi upah? Karena berangkatnya aku juga dari nol Mbak. Ya. Aku bukan berangkat dari orang sing wong sugih ataupun balungan gajah, itu enggak ya. Aku dari dekorasi juga berangkatnya dari nol. Jadi aku tahu bagaimana rasanya menjadi karyawan. Jadi bagaimana untuk karyawan sendiri aku menerapkan termin Mbak. Nek karyawanku tak seperti ini, aku nek jadikan seperti ini jadi seperti apa kan? Kayak imbal balik. Makanya untuk karyawan di sini alhamdulillah dengan aku terapkan yang seperti itu, mereka nyaman. Bahkan ketika ownernya itu ada acara yang seharusnya warung itu tutup lah, tapi ya karyawan kita Mas buka aja, ditinggal enggak apa-apa. Akhirnya seperti itu. Jadi karyawan kita juga nyaman di sini juga dengan saya terapkan seperti itu. Dan ketika kita briefing itu 1 minggu sekali kan. Kita adakan briefing. Terus di briefing itu bagaimana kita improvisasi kerja, evaluasi kerja, terus sama kita masukkan ilmu-ilmu agama lah. Saisongku itu tak selipkan sedikit. Terus untuk penentuan harga itu ketika aku di dekorasi itu kan aku hidup di jalan. Jadi jajan rono ya, banyak lah istilahnya, mesti jajan Pak. Itu aku terapkan sebagai pembeli juga. Nek aku bayar ayam kremes dengan seperti ini, kemurahan apa kemahalan, itu dalam menentukan harga seperti itu. Jadi kalau bisa itu pas di kantong, tapi kita sebagai owner juga masih bisa masuk untuk laba gitu. Tapi waktu lebaran kemarin memang kita agak bisa dibilang kalau diambil untung dan rugi kita pokan, dalam artian pas waktu itu ayam mahal ya. Terus kita sudah tentukan ayam kremes itu di harga 12. Meskipun ayam mahal, kita tetap di harga 12. Itu nggak ada kenaikan? Nggak ada kenaikan kemarin. Jadi memang aku tuh pengennya konsisten gitu. Seperti itu kan, untuk dalam menentukan harga. Kemudian bagaimana Bapak menyeimbangkan keinginan mengembangkan usaha dengan resiko yang ada? Kalau menyeimbangkan sih dengan resiko yang ada itu, satu tetap aku kembalikan sama Allah ya, sama Allah. Allah itu pasti ngasih rezeki.
kasih rezeki itu bagaimanapun kita sudah berusaha ataupun kita sudah berdoa. Lah kalau untuk menyeimbangkannya Mbak, kalau menyeimbangkan usaha seperti ini ya kita istilahnya sambil jalan. Kalau toh pun kita kan ada menu prasmanan, terus ada timlo, ada kare, ada iwak kali, ada yang satunya soto, yang terakhirnya soto ayam kampung. Jadi dari beberapa menu yang di sini kan harga bahan kan beda-beda. Jadi kadang-kala mungkin di soto kita bisa pokan, tapi kita dapat di iwak kalinya. Seperti itu Kak. Jadi kita ndak mengambil per menu itu harus dapat laba, ndak. Caranya itu kalau soto mungkin dipok, tapi di sisi lain kita dapat dari iwak kalinya. Jadi bisa ini Mbak, saling mengisi lah, saling menguntungkan ya. Kadang-kala ayam mahal, pas ayam mahal, tapi pas iwak kali turun. Nah seperti itu, tadi bisa saling mengisi lagi gitu. Kemudian bagaimana Bapak memastikan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan saat permintaan meningkat? Kalau permintaan yang keuntungan yang berlebihan dalam permintaan yang meningkat ya, kita tetap konsisten ya, kembali lagi kita tetap konsisten meskipun permintaan banyak. Terus ya kita taruhlah kita untung nggak banyak, tapi kita ambil berkahnya aja. Kita ambil berkahnya. Kita kadang dapat job arisan kayak gitu ya, mungkin dengan kalau dibandingkan dengan warung-warung yang lain mungkin itu ada cas tempat dan sebagainya. Kita bisa seperti itu, tapi untuk memuaskan pelanggan ataupun kita konsisten ya kita tetap sama kan. Jadi tempat kita juga nggak kena cas, terus musik juga nggak kena cas, mungkin pakai mic juga kita nggak punya cas. Kita lebih yaitu kalau meskipun aku owner di sini, tapi kalau posisi seperti ini aku nyamar hati pelanggan. Jadi bisa merasakan pelanggan seperti apa gitu. Seperti itu kan kurang lebih. Kemudian kan kita sebagai pelanggan ya Pak, kadang itu mikir kalau sisa makanan itu kira-kira diapain Pak, sisa makanan di produksi? Alhamdulillah ya Kak ya, mungkin kalau dibilang rame ya kita alhamdulillah rame, tapi kalau untuk sisa makanan kita nggak banyak kan. Jadi kebanyakan yang makan di warung kita itu rata-rata habis. Iya rata-rata habis, tapi ya tetap ada raketan sisa-sisa nasi itu raketan berapa kita ada memang. Itu kita punya ayam di rumah. Kita kasihkan makan ternak seperti itu. Terus untuk kemudian cara Bapak menjaga keamanan dan kepuasan dari konsumen itu gimana ya Pak? Kalau untuk menjaga keamanan, kita ada tukang parkir satu ya. Kita ada tukang parkir untuk mengcover keamanan yang ada di sini. Jadi meskipun pelanggan di sini motornya di luar ataupun helm masih di luar, itu kita ada tukang parkir. Jadi apapun resikonya sudah nanti juga saling kerjasama. Kalau takut hilang ya mungkin helm bisa dibawa masuk ya, seperti itu. Tapi santai, kita juga ada tukang parkir dan aku sendiri juga kadang ngecek di luar seperti itu. Parkirnya sudah rapi apa belum? Belum rapi ya tukang parkir juga ini dirapikan seperti itu sih Kak. Nah, sama apa tadi yang kedua? Yang kedua kepuasan dari konsumen ya. Kepuasan dari konsumen kita lebih gini Kak, menerapkan ramah tamah, sopan santun, murah senyum, grapyak. Jadi pelanggan itu di sini memang nggak semuanya itu orang lapar terus cari makan, enggak. Ada kalanya dari rumah mungkin stres atau bunek atau pengen cari udara segar lah. Ya seperti itu kita juga menservisnya ya kita murah senyum, terus ya kita good looking, terus kita juga ramah tamah. Jadi apapun permintaan pelanggan istilahnya kita berusaha untuk meraih dia.
ada kalanya, Mas ini kok gorengannya sudah dingin ya, mau minta yang hangat boleh, kita bikinkan, kita readykan. Seperti itu kan, termasuk kita juga menservis pelanggan seperti apa, biar saling ini sih, saling memuaskan juga, saling menguntungkan juga. Jadi kebanyakan rata-rata itu sini kalau pelanggan baru, misalkan pesan ayam gemes gitu, yo alhamdulillahnya itu kita juga menerapkan tadi pelayanan tadi. Terus keduanya mungkin rasa banyak yang cocok, karena nek rasa itu kan anu ya selera ya. Tapi alhamdulillah banyak yang cocok. Jadi ketika makan di sini nanti pulang itu mesti bungkus. Paketan 1 apa 2 itu mesti bungkus. Banyak kan rata-rata seperti itu. Itu nek pelanggan baru, nek pelanggan lama ya kadang bungkus kadang enggak. Seperti itu sih kan. Untuk yang terakhir, bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kerja yang adil dan bebas diskriminasi? Kalau lingkungan kerja yang adil, saya menerapkan bagaimana istilahnya kita masukkan tadi ilmu agama. Jadi ilmu agama itu ada adab-adab, istilahnya bagaimana dengan sesama karyawan. Nek ditarik lebih dalam, ilmu agama bagaimana sesama muslim kan gitu, saling tegur sapa, terus nanti saling mengikhlaskan kalau mau pulang, saling salaman. Jadi karyawan itu pulang itu mereka sudah nggak ada hil-hil ataupun ganjelan-ganjelan, karena di sini sudah saling mengikhlaskan. Terus kalau untuk keseimbangan sih alhamdulillah kita ratakan itu semua itu dengan spek yang sama. Jadi kepala koki kadang ya tak suruh isa-isa gitu, berarti bartender sing gawe SS itu kadang ya tak suruh di dapur. Saya sendiri kadang ya isa-isa Kak. Di sini memang kita meskipun maaf ya, meskipun kita owner, tapi kita juga kalau di sini dalam waktu kerja ini ya kita juga karyawan. Jadi ownernya itu ya Tini Tino itu. Jadi kalau Tini Tino itu apa ya? Ya itu ownernya bukan orang, tapi ownernya ya perusahaan itu. Bahkan aku sama istri itu juga digaji dari Tini Tino, meskipun kita yang mengelola. Jadi sama rata. Kalau wong Jawa itu kan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nek wong Jawa, nek bahasa Indonesiane ya lebih mau. Seperti itu sih Kak, kurang lebih ya. Terus ya kita selalu berdoa sama Allah lah. Kita selalu berdoa sama Allah, minta keberkahan, dan kita selalu yakin, kita tanamkan yakin kepada karyawan ataupun kepada owner itu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, semuanya dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Seperti itu sih Kak. Kalau untuk yang lain saya pasrahkan sama Allah juga. Jadi mau ada yang istilahnya warung ya seperti itu, kita pasrahkan semuanya pada Allah. Terima kasih ya Pak sudah berkenan diwawancara. Semoga usahanya Bapak semakin lancar. Amin. Terima kasih Pak. Ya, amin. Ya, saya juga terima kasih ya, sudah berkenan mampir di sini. Iya. Sudah berkenan untuk menjadikan objek untuk tugas dari Unifed. Saya doakan juga kakak-kakak ini nanti juga sukses dunia akhirat. Jadi lebih penting itu saya sukses nih akhirat ya. Dunia juga penting, tapi akhirat lebih penting. Seperti itu Kak. Semua semoga sehat-sehat, keluarga sehat, diberi kemudahan, diberi keberkahan. Insya Allah seperti itu.